Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali melihat kalian semua hadir dengan semangat. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan semangat dalam belajar bahasa Indonesia hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mulai berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya, Siti Maulia Rahmansyah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa yang mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajarannya, marilah Ibu akan absen kalian satu-satu. Siti Maulia Rahmansyah, Hadir, Bu. Aleida Malda Fikia, Hadir, Bu. Amanda Naila, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Naswa Yakub. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong meja-meja kalian dirapikan ya. Yang di meja hanya ada alat tulis, buku, handphonenya ditaruh di tas dulu ya. Nah, sebelumnya Ibu tuh mau nanya, kalian tuh pernah nggak sih melakukan negosiasi? Pernah, Bu. Waktu beli sepatu. Nah, baik, kita langsung ke materi ini aja ya. Di sini ada kita memakai capaian elemennya itu menyimak. Apa sih elemen menyimak itu? Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Dalam pembelajaran teks negosiasi, peserta didik mampu menyimak percakapan atau dialog negosiasi secara kritis untuk mengidentifikasi tujuan, struktur, strategi, dan hasil negosiasi. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa aja sih? Tujuan pembelajarannya itu ada untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi informasi, isi, dan tujuan teks negosiasi. Yang kedua, untuk menganalisis struktur teks negosiasi. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita menganalisis struktur teks negosiasinya. Yang ketiga, mengevaluasi isi dan strategi negosiasi. Yang keempat, setelah kita melakukan evaluasi, kita menyusun teks negosiasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir itu, setelah menyusun, kita menyajikan hasil negosiasinya dengan secara lisan maupun tulisan dengan santun. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu beri waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi. Pernah nggak sih kalian itu melakukan tawar-menawar pasar? Ada yang bisa jawab? Pernah, Bu, saat membeli hijab. Bagus. Lalu bagaimana cara mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak? Siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Caranya dengan harus saling menghargai dan dengan bahasa yang sopan. Baik, betul. Caranya itu menguntungkan kedua pihak itu harus menggunakan bahasa baik dan sopan dan santun. Yang ketiga nih, apa yang membedakan negosiasi yang berhasil dengan yang gagal? Ada yang menjawab? Iya, silakan Naswa. Dengan bahasa yang santun dan sikap yang saling menghargai, peluang untuk mencapai kesepakatan akan lebih besar. Iya, baik, betul sekali. Di sini teks negosiasi. Contoh teks negosiasi itu ada seperti ini. Ada yang mau bacakan? Saya, Bu. Silakan
Contoh teks negosiasi. Pembeli, selamat pagi Bu, berapa harga tas ini? Penjual, selamat pagi, tas ini harganya 250.000. Pembeli, kalau saya bisa. Pelan-pelan saja Najwa. Ya maaf ya Bu, boleh kurang menjadi 250. Najwa, pelan-pelan ya. Penjual, wah belum bisa. Bagaimana kalau 235.000? Pembeli, baiklah. Saya setuju. Penjual, terima kasih. Semoga puas dengan barangnya. Baik, terima kasih Najwa. Di sini ada pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi percakapan antara dua pihak atau lebih. Seperti tadi yang dicontoh, itu kan ada pembeli dan penjual. Jadi antara dua pihak atau yang lebih memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tadi seperti penjual tadi menjual tas dan pembeli menawar dengan harga yang lebih murah. Teks ini bertujuan memperoleh solusi yang saling menguntungkan melalui proses tawar-menawar seperti yang disebutkan contoh tadi. Nah, di sini ada tujuan teks negosiasi, yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama, menyelesaikan perbedaan pendapat, memperoleh keuntungan bagi kedua pihak. Jadi yang untung itu tuh tidak hanya penjual saja, pembeli juga harus untung karena hasil dari teks negosiasi ini, menghindari konflik. Jadi kita tuh kalau lagi melakukan tawar-penawar itu kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar untuk menghindari konflik. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik antar pihak yang bernegosiasi. Nah, di sini ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama itu melibatkan dua pihak atau lebih, adanya proses tawar-menawar, menggunakan bahasa yang santun, bertujuan mencapai kesepakatan, dan bersifat komunikatif serta interaktif. Nah, di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasinya. Orientasinya itu mengenal pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, pihak pertama menyampaikan keinginan atau permintaan. Ini tuh kayak pembelinya gitu, dia tuh ingin menyampaikan keinginan atau permintaan seperti kayak menawar harga yang di bawah harga sebelumnya, seperti itu. Penawaran itu pembeli. Pihak kedua memberikan tanggapan atau penawaran balasan. Terus yang keempat ada persetujuan, kedua pihak mencapai kesepakatan. Pembeli dan penjual sudah mencapai kesepakatan untuk harga yang ditentukan itu berapa. Lalu penutupnya ucapan sebagai akhir proses negosiasi itu, ucapan biasanya terima kasih. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini sendiri menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat isyarat, menggunakan ungkapan kesantunan, menggunakan kata kerja tindakan. Yang akhir itu menggunakan kalimat yang berbentuk dialog. Pasti kalau kita melakukan teks negosiasi itu menggunakan kalimat langsung yang berbentuk dialog. Nah, di sini ada cara menulis teks negosiasinya. Yang pertama itu kita menentukan topik negosiasi. Yang kedua menentukan pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihaknya itu seperti tadi contohnya penjual dan pembeli, lalu menyusun kerangka berdasarkan strukturnya, mengembangkan dialog yang santun, menyunting hasil tulisan. Yang terakhir mempresentasikan hasil negosiasi dalam bentuk simulasi. Nah, ini ada refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Apa manfaat negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, Silakan bisa. manfaat dari pembelajaran teks negosiasi ini jadi tahu cara tawar-menawar yang baik dan sopan, lalu ada struktur-strukturnya seperti itu Bu. Yang kedua ada bagaimana cara menyampaikan
Ya, silakan Najwa. Izin jawab nomor 2. Bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung pihak lain? Caranya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Karena itu salah satu cara agar pendapat kita dapat diterima dengan baik. Baik, terima kasih Najwa. Yang ketiga ada apa kesulitan yang kalian temui saat membuat teks negosiasi? Ayo, ada yang mau menjawab? Bu, saya izin bertanya dulu. Ya, silakan bisa. Bu, itu negosiasi atau Negosiasi. negosiasi? Ya, silakan Alida. Izin jawab yang nomor 3. Kesulitan yang biasa ditemui saat membuat teks negosiasi itu biasanya pada saat menentukan bahasa yang tepat agar tetap sopan tapi juga tegas dalam menyampaikan keinginan kita. Selain itu, kita juga kesulitan dalam menyusun alur negosiasi agar terlihat realistis dan tidak bertele-tele. Lalu menyesuaikan kepentingan kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang adil juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu kami itu harus bisa berpikir kritis agar solusi yang ditawarkan dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan konflik. Baik, terima kasih Alida. Nah, tadi kan materi dari Ibu tuh udah selesai semua ya. Ibu memberikan beberapa pertanyaan ini untuk kalian. Tadi Ibu udah print. Pertanyaan ini tuh tentang teks negosiasi tadi. Ibu beri waktu 5 menit, cukup nggak ya kira-kira? Ya, Bu. Lebihin, Bu. Lebihin. Ini soalnya ada 10. Jadi ini soalnya tuh untuk individu ya, tidak berkelompok. Kalau 10 menit cukup, satu soal 1 menit. Cukup atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. 12 menit ya. Ibu tambah 2 menit. Baik, Siti Bu. Maulia tolong dibagikan kepada teman-temannya. Baik, Ibu mulai ya waktunya untuk kalian mengerjakan soal-soalnya selama 12 menit. 12 menit dimulai dari sekarang. Ada yang tidak bawa pulpen? Ini aku bawa beberapa, boleh? Ini dipinjam dulu. Masih Bu. Ada
Jangan lupa nama, kelas, nomor absen, dan tanggalnya ditulis ya. Ini ditulis kalender. Iya. Jangan lupa ya, ditulis ini. Nomor absennya ya, Aisyah. Waktunya sisa 5 menit lagi ya.
ya. Sudah? Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Selesai tidak selesai dikumpulkan saja, tidak apa-apa. Sudah? Bisa? Bentar Bu, satu lagi. Hari ini kalian mata pelajarannya apa setelah saya? Matematika Bu. Matematika ya. Sudah kan semua? Belum Bu, lagi. Alaida sudah. Sudah Bu. Langsung dikumpulkan ke depan saja ya. Sudah. Terima kasih Alaida. Sudah Bu. Amanahnya lagi pembahasannya sama kelas tanggalnya belum. Salsa. Bang. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, itu apa? Udah pulang lagi pulang. Bentar dikat, bisa dikat. Iya, itu aku juga salsa. Ini masih apa? Siapa? Iya kan gua nanya. Bobi. Kayaknya sampai sore deh. Ini nggak mau. Sore Udah sore dulu ya, Pak. Iya, gua kan dia pulangnya jam 3. Mau Bang, ngomelin bisa aja lu. Oh, mana ada ini bantuin. Lu udah WA aku ini. Sebelumnya. Coba ngomong. Katanya lo masuk siang. Ya ini masuk siang. Aku udah bilang minggu besok aja. udah bang, ibu mau lanjutin dulu bang. Bang, buru ini mau udah tiba-tiba salsa. Bang, betul bang. Ulang lagi. Itu udah. Iya. dari sambungin yang pas lu itu aja. Oh iya, dari gue yang ulang ini Naila, ini dia ya. Mama dulu dong lagi. Udah dari gue begini ya. Oh ini pak. Baik, ini udah semua ya. Saya koreksi dulu. Amanda Naila ini nomor absennya kelas sama tanggalnya belum tulis.
Baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selanjutnya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Dan teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasnya ibu bawa ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Masukin kertas, masukin kertasnya dikeluarin. Udahlah. Berapa tuh? Berah, 29 doang. Ih, dipotong lagi lu tadi. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Yang tadi. Nggak apa-apa.